Alkitab merupakan buku yang berisikan firman Tuhan, bahkan pengetahuan akan Allah serta karakternya yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Nah, di sini teman-teman saya merefleksikan Alkitab baik secara pribadi maupun sebagai kelompok mahasiswa di kampus atau juga pemuda yang ada di gereja, untuk menjadikan Alkitab sebagai yang pertama, sebuah motivasi yang mendorong saya untuk menjadi murid Kristus yang setia dan tekun untuk belajar Alkitab, sehingga mengubah kehidupan saya menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang kedua, menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, terkhususnya dalam menghadapi tantangan studi serta pergaulan di lingkungan kampus. Sedangkan untuk pemuda di gereja, saya menjadikan Alkitab sebagai firman Tuhan yang di dalamnya ini berisikan akan pengetahuan serta makna Alkitab sebagai pertumbuhan rohani dalam menjalani masa muda. Dan yang keempat, saya menjadikan Alkitab ini sebagai sebuah solusi dalam menghadapi tantangan arus perkembangan zaman yang dapat menolong saya untuk dapat terus menikmati firman Tuhan dan dapat menemukan kehendak Tuhan di dalam panggilan hidup. Yang kedua, Allah merupakan pribadi pertama dalam konsep Trinitas atau Tritunggal, yang merupakan dan secara alamiah Dia tidak dapat berwujud, yang menciptakan serta memelihara segala sesuatu. Nah, di sini saya merefleksikan sosok Allah baik secara pribadi, mau mahasiswa di kampus maupun sebagai pemuda di gereja, untuk menjadikan Allah sebagai yang pertama, menjadikan Allah sebagai sosok pribadi yang pengasih, pemurah, serta penyayang di tengah keterpurukan di saat orang lain merendahkan saya. Sedangkan untuk pemuda di gereja, kita menjadikan Allah sebagai sosok yang memiliki peran penting di tengah pergumulan, persoalan, bahkan tantangan dunia serta pergaulan yang sedang kita hadapi, bahwa Dia sosok pribadi yang mengerti dan peduli akan semua itu. Untuk itu teman-teman, kita wajib memperkenalkan Allah kepada mahasiswa Kristen maupun pemuda di gereja, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam menghadapi masalah maupun dilema di tengah kefrustasian kita akan tugas dan tanggung jawab sebagai pemuda di gereja maupun mahasiswa di kampus. Yang ketiga ada Roh Kudus. Roh Kudus merupakan pribadi kedua dalam konsep Trinitas atau Tritunggal, yang memiliki peran penting bagi umat beriman yang menuntun hati nurani umat manusia untuk mengalami keselamatan dari Allah. Di sini saya merefleksikan sosok Roh Kudus baik secara pribadi maupun mahasiswa di kampus, bahkan untuk pemuda di gereja. Menjadikan Roh Kudus sebagai yang pertama, sebagai sosok pribadi yang membimbing, mengajar, membina, serta menghibur kita sehingga kita mampu untuk menghalangi perubahan hidup, bahkan memberi diri untuk melayani di dalam kesibukan serta kepadatan tugas maupun tanggung jawab yang banyak. Baik teman-teman, yang berikut ini merupakan Kristus. Nah, Kristus sendiri merupakan sosok pribadi kedua dalam konsep Trinitas atau Tritunggal Allah. Dia merupakan sosok yang diurapi Tuhan dan merupakan sosok yang digenapi untuk menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Juru selamat yang terpilih yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan raja di atas segala raja, yang saat ini sedang datang kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Nah, saya merefleksikan sosok pribadi Kristus ini baik secara pribadi maupun sebagai mahasiswa di kampus maupun pemuda di dalam gereja, untuk menjadikan sosok Kristus sebagai tujuan, pusat, pedoman, juru selamat, serta teladan di dalam kehidupan kita. Yang berikut ada manusia. Nah, manusia ini merupakan makhluk yang diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah, yang diciptakan berbeda dengan ciptaan lainnya.
Kenapa? Karena diberi akal budi dan kehendak bebas. Nah, di sini saya merefleksikan manusia baik secara pribadi maupun sebagai mahasiswa di kampus serta pemuda di gereja agar kita menjadikan manusia sebagai yang pertama sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, di mana kita diberi kemampuan untuk memanusiakan manusia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, sehingga dapat menumbuhkan jiwa kepedulian di dalam diri kita agar tetap peduli terhadap sesama ciptaan. Dan yang kedua, kita dapat menjadikan manusia sebagai makhluk yang mampu untuk menghargai dan menghormati yang lebih tua dari kita, serta memperhatikan dan melindungi. Nah, yang berikut ini ada gereja. Gereja berasal dari kata eklesia, yang merupakan kumpulan atau persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Di sini saya merefleksikan gereja baik secara pribadi, mahasiswa di kampus maupun pemuda di gereja, agar kita dapat menjadikan gereja sebagai yang pertama, menjadikan gereja sebagai tempat di mana kita dibina, kita dibimbing untuk mendorong kita sebagai mahasiswa maupun anak muda di gereja untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan maupun pelayanan gereja. Yang kedua, kita dapat menjadikan gereja sebagai tempat di mana kita ikut mengambil bagian, memberi diri di kampus, dan mengajak jiwa-jiwa yang tersesat di kampus. Yang berikut ada akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Akhir zaman merupakan babak atau periode kesengsaraan luar biasa di bumi yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Nah, teman-teman, di sini saya merefleksikan akhir zaman ini baik secara pribadi, mahasiswa di kampus maupun pemuda di gereja, agar kita dapat menjadikan akhir zaman ini sebagai yang pertama. Kita sebagai mahasiswa di kampus dan anak muda, khususnya di gereja, saya mengajak kita untuk tetap memiliki iman yang kuat. Yang artinya bahwa Tuhan mau supaya kita bertahan sampai pada kesudahan akhir zaman. Jangan sampai kita memulai segala sesuatu dengan roh, tetapi kita malah mengakhirinya dengan daging, sehingga kita dapat mencapai garis finish yang nantinya kita akan mengakhiri sebuah pertandingan iman dengan baik dan berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua ini, kita dapat menjadikan akhir zaman ini sebagai fase di mana kita harus hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Karena saat ini kita sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani yang terbesar di akhir zaman ini, sehingga kita perlu untuk memperhatikan betul-betul serta berhati-hati dalam pergaulan.